87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Betanam malati, kalau nini betanam malati. Malati betanam malati di atas hatap. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Kembali bertemu, kita kembali berjumpa di RRI Pro 4 tercinta. Luar biasa, inilah waktunya. Pada hari ini kami kembali hadir bertiga. Luar biasa, kita semangat semua. Sungguh luar biasa, ini acara tercinta. Madihin Bahabar inilah tentunya. Bersama Ulun Fadil dengan teman-teman saya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI ini yang tercinta. Sekali di udara, ini tetap di udara. Udara jadi pangbalanjut kita bamadihinan di Pro 4 acara mabar ini. Madihin Bahabar tentu di Baringaran. Saban Kamis buhan pian mendangarakan sambil santai, misal duduk di palataran. Sambil santai misal di perjalanan, atau sambil santai pian bajualan. Mendengarkan kami santai bamadihinan, dan cagar membawakan macam-macam pembahasan. Tentu bubuhan pian hari ini penasaran, apa tema nang hari ini kami bawakan. Silakan kawan kita madihin dilanjutkan. Pada hari ini kita bertamuan di mabar. Pada hari Kamis kita bahagia benar. Tema hari ini tentang keanekaragaman.
sabuting pantun nang harus didengar. Dengarakan pantun bersama RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar. Kalau nini menanam melati, kenapa menanam itu di atas hatap? Pada hari ini membahas keanekaragaman hayati bersama Madihin Milenial dengan personel lengkap. Ujungnya lah. Ujungnya mantap. Bener kayak narsis bener tuh. Ada biasanya kan jarang-jarang kita bertiga ya. Oh, bujur. Jujur, biasanya kan dua kita yang kalau satu narasumber ya. Hari ini dua kita juga lah satu narasumber. Kan biasanya narasumber di ujung sana ya. Oh, iya. Pak. Enggak. Jadi kita nih nang di ujung ini narasumbernya Nah, kayak tapi mana? khususan hari ini narasumber di tengah aja gitu. Aduh, bacakot. Bener Mas Ikem dah narasumbernya Rela. Nah, ya. Di ujung jadi- sana kemana kalau Kayak Pak Berikem Rel. Alhamdulillah baik. Oh iya, Jadi bujur, hari bujur, ini bujur. kita membahas pasal terapung yang Allah. Gak ada Gak dong. ada. Lain kah? Ada. Betul lah, aku narasumbernya. Jadi kayak apa kabar buhan nah lawas kada bertamu lawas kada berjumpa nih ya kalau Alhamdulillah. apakah adrenalin masih terjaga? Adrenalin kita masih terjaga ya kalau Iya, untuk iya. melestarikan budaya kita. Nah, apalagi hari ini kita masih bersama Pro 4 ya kalau yang masih setia menemani dan mengawani buhan kita sebentar. nah bujur. Sama aja Bang ya. Iya, Kalau. dan Iya. apresiasi seni-seni budaya di Nah, Kecamatan bujur. Selatan Karena tentunya. sesuai motonya lah RRI Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar, makanya buhan kita nih menyuarakan budaya-budaya Banjar. Nah, Salah satunya iya. Madihin hari ini. Bujur Iya. benar. Tapi Tapi yang kita angkat hari ini tadi itu tentang Hari Keanekaragaman Hayati Hayati. Internasional. Oh, internasional hari Yang ini. mana apa namanya ulun baca tuh jatuh pada hari ini ya 22 Mei 2026. Oh, itu 2025. 2020. Kan tahun depan 22 Mei juga kan. Oh iya, tapi kan Masih merayakan tapi juga. kita pamer itu kan hari ini. Hari ini 2025. Iya, umur masih sampai gitu. Anu gini lah esok ada saya pamer lagi gini. Kayak ini enak diulah jenar sumber. Luar biasa ya kalau hari ini. Mudah-mudahan juga pendengar di dimanapun berada sehat berataan ya kalau. Bujur. Dan sesuai hari ini yang menentukan tema adalah Bang Syahril tadi. Iya, Bujur. Memang beliau ini sangat sangat menguasai bidang-bidang keanekaragaman hayati. Bujur, Maka- beban bener leh. Keanekaragaman sampai keanekaragaman snack. Mana juga sih? Aduh, hai lapas Aduh. aku. Snack tuh apa ular? Kadang jadi gini. Anu belibet apa? Oh, belibet. Salah setup. Salah setup. Ngomong-ngomong masalah keanekaragaman hayati nih, di Iya. kampung Kemrel apa hewan-hewan atau tanaman-tanaman yang khas? Jadi kan sebelum itu ya kalau sebelum kita ke situ kan hari ini memperingati hari keanekaragaman hayati internasional ya kalau. Tapi kan yang paling kita yang paling kita kuasai ya kalau nang di daerah kita dulu terutama di Banua atau di lingkungan kita sekitar ya kalau termasuk naik takonakan tadi itu kan nang di sekitar kita ini apa aja keanekaragaman hayati yang kita jumpai paling gede ya kalau. Ya, Bujur itu. Nah termasuk kayak flora atau fauna atau yang lainnya ya kalau. Nah kalau nyawa dahulun itu tuh yang paling banyak itu tuh kalau hayati lah kayak flora tuh kayak pohon pisang. Tuh kan walaupun banyak di semuanya ya kalau. Tapi yang paling ciri khas tuh apa ya lah kayak hirangan tuh nah kayak faunanya tuh nah. Kamu tahu hirangan lah Rip? Nih Bang di sebelah kok. Kayak itu. Makanya aku di Arif nih kayak Arif aku nih kayak Arif nih hiranganku gitu nah. Itu double makna itu. Double makna itu. Hirangan tuh kayak apa ya? Hirangan tuh sejenis warik tuh ya kalau warik tapi Tapi beri muar lah ya kalau Arif. Kayak apa tuh? Kenapa tuh jadi beri Dia kan ambil buah orang. itu karena mungkin populasi dan habitatnya mungkin terancam. Bujur. Jadi termasuk juga jadi ulah kelakuan kita mungkin kita menyadarkan kita nih bahwa nih lingkunganku terancam nih kemana lagi aku mencari makan nih gitu. Iya, Kalau masalah baju dan buah tuh kan bisa hirangan sehari ini gini. Karena aku komandan hirangan. Rajanya lah. Rajanya. Rajanya hirangan. Tapi bujur juga lah kada usah hirangan kita manusia gini bisa juga cuntan ya kalau. Malah ikem banget lagi meneno mencucuntan buah-buah aja ya kalau. Ini duit negara ada cuntan ya kalau. Aduh benar. Kenapa? Kenapa? Kan kita suara Banjar di sini suara rakyat ya kalau.
Tapi bujur jadi Bang ada di Kalimantan Selatan ini banyak ya kalau tanaman apa tadi jabada Hewan juga. Hewan. Flora dan fauna ya. Nah, mun wadapin lah Wadah kembang Del. mun wadah ulun tanaman tadi mah pandai masalah tanaman ya kalau jepian tanaman apa mun tuh ya kalau ulin tuh termasuk lah ya. Ulin ya pohon ulin itu Ya kalau termasuk apa namanya tanaman khas endemik ya kalau nah itu bergelar apa kayu besi kayu besi makanya makin ya kada jual makin banyak makin kuat kada jual lah. Pokoknya mulanya di dalam banyu tenggelam ya intinya gitu ya Allah. Tenggelam dan itu kan bisa banyu. Kada di dalam banyu aku gini tenggelam. Tapi ada banyu tenggelam. tapi ada kayu nang timbul di banyu tuh. Kayu apung. Contohnya kayu apung, kayu pulantan kawan. Nah, makanya yang di pinggir sungai aja nih kalau misalnya apa jurang tuh batang-batang nang larut tuh nah. Ya nang ulah kayu bubuhan pinggir-pinggir sungai itu kan aja mencari kayu itu kan mengapar jurang tuh di batang. Timbul itu ipai mun banyu ulin mun kayu ulin kan kada kalau dikapar-kapar. Itu nang istilah tenggelam. Itu nang istilahnya apa mengangkat batang timbul ya kalau. Iya bujur. Soalnya kayu ini padat ya padat benar. Tapi ada juga kayu nang kada padat. Apa tuh? Kayu putih. Minyak kayu putih itu kan. Tapi kan awalnya memang bentuk kayu dulu. Kayu juga. Tapi kan ada itu inti sari. penjulingan. Apa? Iya. Disuling dengan nada-nada tertentu gitu. Tapi ada juga nang kada karas. Apa tuh? Kayu puk. Aduh hai. Tapi ada sebujur ada nang kayu nang ada karas selain kayu pok. Apa lagi? Nah ini disebujur. Apa kayu apa? Kayu apu. Kayu apu. Udah kami kan kayu apu namanya. Kayu apu udah kami. Kayu apu lah udah kami kayu apu. Kan tahu kayu apu lah. Tahu yang di siring hari kan osin main apa? Kayu api. Itu kayu api ya astagfirullah. Itu kayu api ya. Kasih itu bukannya jauh bener. Kalau tahu kayak apa itu kayu apu? Kayu apu itu kayak sejenis. Ini kayak kawan lawan ilong lagi. Iya kayak eceng gondok kawannya. Itu kayak gulma lain juga lah kayak sejenis. Tetapi relay kalau kayu apu atau kayu apu tadi itu kebanyakan itu apalah bahasanya tuh bukan tumbuh juga muncul tuh rajin di sumur-sumur atau di kolam-kolam nang menurut kami lah. Tapi di sungai banyak juga. Tapi kada sebanyak di kolam-kolam karena biasanya di kolam-kolam tuh tertutup anunya banyunya lawan kayu apu jadi pian tadi itu nah. Kayu apu lah. Kayu apu. Dan kayu apu nih kalau di kampung kami dianggap sebagai kayak hama tanaman juga, Bang. Artinya bilangnya banyak kayu apu tuh kan untuk kayu apu itu jadi ngalih gasan bani-bani tumbuh. Oh, iya. Tapi biasanya mau kayu apu atau kayu apu tadi. Di badulan tuh diambil ditumpuk di pot tanaman. Nah, itu menjadi anunya. Oh iya, bujur. Ya Allah. Jadi kada semua hama ya jadi hama ya kalau. Jadi kayak pelengkap pupuk tanaman bujur. Gitu ya Allah. Nah, kayak hama tadi misalnya itu kita masuk dalam sebuah perumahan ya Allah. Nah, itu hanya bisa dikatakan hama nih ya Allah. Nah, bujur itu artinya apa semua hayati wadah kita ini bukan hanya ada apa negatifnya ada positifnya juga kalau digunakan kesan apa aja ya, ya apalagi Siti Hayati itu lah positif vibes bener ya kalau siapa Siti Hayati Baikungan tuh Baikungan nih Hayati lawan siapa aja Jainuddin itu Siti Hayati ngarannya kadang ada Hayati aja kau regas segala pucuk pengharapanku kau patahkan Hayati lelah bagus itu kan kalau di Buanikam tadi kayu ulin kalau di wadah aku ada juga tanaman yang khas apa tuh kasturi. Oh iya kasturi. Jadi kan kalaunya di tempat aku apalagi di daerah gunung, daerah Pengaron, Sungai Raya dan lain sebagainya itu tuh buahannya kan bekabun kasturi, entah bekabun atau kada lah, tapi yang jelas banyak pohon-pohon kasturi. Iya. Jadi di sana tuh misalnya pas sudah musim kasturi, sekarung itu sekitar 20-30 ribu aja sekarung kasturi. Oh saking murah, hanya kenapa murah karena mungkin banyak lah. Maksudnya panen sakampungan panen ya kalau. Dan itu tuh aku bahkan kalaunya datang ke situ, itu tuh disuruh putik seorang. Anunya kasturinya ambil seorang aja. Iya. Tapi berapa kadang. Tapi itu dalamnya kada bepira kalau lah. Kada bepira. Pokoknya random aja lah. Random aja tapi insyaallah kada bepira. Insyaallah. Pira itu memang kada tahu apa tuh pira tuh. Pira itu dibalik Arif. Boleh. Tapi apa kata Bang bahasa Indonesia lebih umum kada bahasa Banjar nang umum kalau pira tuh itu kayak maksudnya daulat ya kalau karena daulun kalau makai pira itu apa pira apa tadi baulat kah baulat tadi kita nih sambatannya buruk. Kalau di kami bahasanya pira karena ulat itu kalaunya ulat kan pasti ada mulai kayak ulat kacangnya kalau pira ini bisa aja sarangnya aja gitu. Iya bujur nah itu makanya ketambahan tuh bepira aja orang
Baperi. Astaga. Enggak tadi aku. Itu apa nangkap? Untuk yang paham. Dan kasturi ini adalah apa namanya tumbuhan khas dari Kalimantan Selatan ditetapkan oleh undang-undang sebagai tanaman khas dari Kalimantan Selatan. Bangga kita makanya harus dijaga kasturi ini. Apa namanya ada harum minyak harum tuh ada namanya. Ada ya minyak kasturi jurang. Makanya harum benar karena memanglah buah kasturi itu pada umumnya memang harum ya Allah. Harum. Dan itu hanya ada di Kalimantan. Iya. Kalimantan. Ada sesamaannya lagi nang talonjong pada kasturi tuh. Apa aja pulipisan kah palipisan kah? Kulit pisang. Rasanya agak temasam pada kasturi. Itu ada lagunya tuh yang apa? Anu yang selamat datang di Banjarmasin tuh apa tuh ada lagunya tuh. Selamat datang di Banjarmasin. Satu banyak 5 kuit diparahkan. Nah itu pokoknya lah kulipisan ada di situ pokoknya. Kan foto Banjar 5 kuit parahkan makan Bang Paisan Ramania. Kulipisan. Nah itu. Nah terima kasih Bang Arom. Dan ngomong karena kasturi tadi kan endemik dari Kalimantan Selatan lah, yang tumbuhan endemik dari yang tumbuhan khas dari Banjarmasin Pang apa kira-kira tahu lah Bonika? Banjarmasin tumbuhan ya lah. Yang khas ditetapkan sebagai flora di Kalimantan Selatan. Rambai lain lah. Ini aku nih kapul lain. Aku dipadahi buhannya juga. Klonya apa di pesisir sungai atau apa? Di sungai lah. Harusnya rambai itu masuk banyak kedengah bahwa ini menyangka kasturi dan lain sebagainya. Oh jingah kah? Lain jingah jauh banget lawan kasturi. Ohnya kayak kasturi juga kah? Lain. Ini lain buah. Oh lain buah. Pokoknya tanaman. Rumbia. Lain. Anggrek. Lain. Sambat aja kan ribuan taratai. Talipok. Taratai. Itu ditetapkan sebagai sebagai tanaman khas dari Banjarmasin. Tapi ripai itu kan di pinggir sungai Jepang taratai itu. Di tengah sungai. Di wadah kami itu di sumur taratai itu. Oh di sumur. Sumur udah kami. Tapi di Banjarmasin ini lebih diuntungkan karena geografis anunya tuh lebih banyak ke daerah-daerah rawa gitu. Nah, ya itu. Dan pesisir sungai dan talipok itu kan bisa tumbuh di sungai-sungai situ. Di mana-mana lah ya kalau. Iya. Dan makanya di muka misalnya Gedung Sultan Syuriansyah, di daerah HKSN itu tuh ditanam ibu-ibu memang diandaki di sana. Bibitnya dia kalau. Karena ada beberapa orang yang menganggap itu tuh sebagai hama lah juga. Iya. Taratai itu udah kami tanding lah ya. Tanding kalau kada salah. Bisa lah memakan. Mun sampai mau bisa kada Bang tapi kambangnya batangnya lah. Apa kami kada bisa kada menikmati aja sih. Suah memakan. Tapi suah memakan. Aku suah memakan. Yang jadi cincin lah. Ya itu ada juga wadah cincin pakai talipok. Adalah. Oh, aku biasanya kayak sesunduk lawang tuh lah cuma dibuat dari talipok tuh. Wadah sesunduk lawang. Aja lah dia lain secara harfiah lah. Wadah itu apa namanya? Sesunduk lawang. Sesunduk lawang cuma isinya tuh talipok gitu. Kalaunya aku kan memakai talipok daun bakung. Talipat. Karena Fadil sudah pindah contoh ya. Sudah pindah talipat mulai tadi. Iya. Kini kita lipatnya nah. Kalau ada tempat ada lewat juga ya kalau lewat nih. Nah, tempat ada lewat takannya dulu. Iya. Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih. Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya? Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi. Emang duit kemarin juga hasil dari utang? Terus mau minjem lagi buat nutup utang? Ya harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega? Ya resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya boleh aja, asal jangan ngutang. Sudah menjadi mandai, menjadi lunak, maka siap dimasak. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi
Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan Ujar urang Banjar Kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Masih bersama Mabar Madihin Bahabar, dan hari ini kita membahas tentang keanekaragaman hayati, dan bersama Madihin Menial ada Arif, Fadil, dan Syahril. Tadi sudah kita membahas berbagai macam tanaman-tanaman khas di kampungnya masing-masing. Dan ini tadi kan sudah ada tumbuhan khas di Banjarmasin. Nah, kemudian pulang hewan khas di Banjarmasin apa? Ada tentang hewan lah. Ada kok hewan khas di Banjarmasin. Karena banyak orang menyangka itu bekantan, tapi bekantan itu adalah hewan warik. Warik tapi mohon jangan jual ke arah. Itu menyambati aku kah? Tapi aku nih kayaknya itu menyambati Pak Syarul. Kita lewat gitu lah. Dan ternyata yang hewan khas dari Banjarmasin itu ikan kelabau. Oh, bujur. Maka ada bundaran kalabau. Ada bundaran kalabau. Sedangkan yang bekantan itu adalah hewan khas Kalimantan Selatan. Nah, aku sendiri sebujurnya kada tahu kayak apa hewan kalabau tuh. Nah, kan tahu lah Rel. Ya rancak aja lah jentuh. Apa kalabau tuh? Kalabau tuh kayak sejenis merah muda kelabau. Kelabau. Ikan pernah lah melihat bundaran iwak kelabau tuh. Pernah, pasti pernah. Persis nah kayak itu kayak bersisik-sisik silver gitu. Kayak bentuknya gitu Pak. Tapi ganalnya ya apa? Ganalnya halusnya tuh kayak kamu udah ganalnya kayak itu. Lain iwak narannya lah. Iwak Nabi Adam. Iwak Nabi Adam berarti. Munnya ganalnya kayak itu lah lain iwak. Betul. Iwak. Lucu juga lagi. Aduh. Tapi jangan kata segenal gitu. Karena maksudnya tuh halus saja. Rata-ratanya tuh nah. Saya ini. Itu halus banget. Ngintur lah lain iwak anu kelabau, iwak rabok. Halus kayak nila lah, kayak nila ya lah. Berarti rata-ratanya kisaran 5 jarian lah ya kalau. Ya kayak itu Bang, sejenis kayak nila gitu Bang. Nah, cuman kelabau ini lebih banyak tulangnya gitu loh. Nah, itu kan bentuk bentuk postur ikannya ya kalau amun rasanya suah merasai kedepian. Suah merasai. Nah, kayak apa itu rasanya? Kayak iwak kelabau ini memang kayak iwak pada umumnya. Bujur kada salah. Ngarannya gini iwak. Cuman maksud kami itu adalah sesamaan yang memiripannya tuh rasa itu kayak apa? Kadang ikan mirip harawan kah, mirip nila kah rasanya? Lawas Bang sudah kadang makan iwak kelabau tuh. Nah, biasanya kan yang lebih rancak tuh kan nila sama lawan bawal ya kalau kelabau ini suah cuma jarang gitu nah. Jadi kayak apa membayangkan itulah. Kayaknya Amisnya tuh nah kan beda-beda untuk iwak nih ya kalau bujur. Cuman aku rasakan nih rasa iwaknya bukan amis. Iya, karena tingkat kan berbeda tuh kan aroma dan rasa ada manis, ada apa garisnya tuh nah. Oh iya. Dan tingkat keamisannya tuh kan berbeda-beda. Tapi kan ingat lagi Bang lah, mungkin kena tangkap aja iwak nanti beneran. Iya. Nah, amun selain apa ngarannya? Selain iwak kalabau nih di Banjarmasin atau di kampung kita nih ya lo, iwak apa lagi nah? Nang ada di kampung kita nih atau selain di Banjarmasin atau dia di Banjarmasin kah juga? Kalau wadah aku tuh banyak iwak sejenis kayak lundu tuh nah dia.
Lundu. Tapi Lundu ini di daerah-daerah luar Kalimantan adalah ya lah Lundu. Ada ya kalau Ada tapi di daerah Pengaronnya. kayak di daerah Kalteng kan Marabahan. Nah, maksudnya di daerah Kalimantan di luar Oh, Kalimantan. di luar Amun Kalimantan. amun Marabahan tuh di Kalimantan juga lah. Kalimantan Iya. itu. Walaupun sedikit lagi kamu Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kan Kalimantan aja juga. Kalimantan juga. Mungkin beda sambatannya adalah kalau dulu di luar. Oh iya iya daerah. mungkin mungkin aja Bang ya kan kalau. sepanjang Lundo, Sanggiringan, Baung. Oh iya Nah, bau. gitu lah. Anu lawang tuh Bang. Iwak lawang nih suara mendengar lah. Kilo nih wak lawang. Tapi tuh, suara nah. mendengar lah iwak lawang. Iya, suara- Nah ya kalau Eh, iwak lawang, saluang Bang. Menamun saluang tuh banyak benar dah kami. Banyak lah. Banyak menangkapnya aja tuh bisa pakai ringgi. Nah, pakai Oh, ringgi. kalau pakai ringgi saluang nih lah. Saluang ada khusus ringgi saluang. Wah, ada nih orang baju nih lah. Iya. Kasihan nih Bang, Arif nih masalah iwaknya kan kita paham nih. Karena orang gunung ya kalau berdiam di hutan ya. Banyak aja sebujurnya sungai tapi awalnya tahu. Eh. Jadi sebujurnya biar berdiam di mana kan orang paunjunan kan tahunya. Iya. Bujur. Ada paunjunan. Iya, bujur. Jadi kita tahu. Iwaknya saluang nih lah. Saluang saluit jurang. Apa tuh? Baju abang kan berduit. Untuk kita nambah jambang. Kada itu bahasa bahari. Kada juga Bang paribahasa lah nang kayak goyonan orang bahari ya kalau. Munnya anu pang apa iwak anu jar iwak timpakul jar. Nah Itu kan iwak Bang. Rebay. Apa itu? Timpakul itu sejenis tumbuhan. Sejenis hewan nang bila banyu surut nang di sungai-sungai itu hanya timbul tampilan iwak gitu. Itu hidup kan hidup dua alam. Dua alam, Jadi amfibi bisa, itu. bisa ada di Alam dunia alam barzah. Iya bisa gitu tuh. Bisa bila dia meninggal. Ikam tumbak misalnya kan di dalam. Dalam. Tapi menarik tadi yang timpakul tadi itulah ada nama madakan, ada juga nama madakan iwak di sana ada Bang nama madakan lah. Karena sejenis kada berenang juga. Kada berenang ya, kayak tapi timbul di permukaan air ya kalau. beluncat-luncat gitu. Di permukaan air aja kada juga Bang di tanah nang sungai-sungai tuh ya kalau. Nah, itu sekalinya panpeknya obat jar. Obat bisa. Obat mangga biasa. Nah, bujur. Kayak apa caranya? Caranya semalam tuh ada orang bertukar itu tuh nang berapa ya berkilo aja orang tuh Dep. Jadi waktu memang di jarang atau disanga gitu nah. Anu timpakul nih lah. Lalu dikonsumsi. Nah, Tapi menangkapnya itu ngalih ya kalau. nah itu perlu Perlu apa jorang speed nang apalah. Perlu ada seni Nah, anu. iya. Nah. Ada skill tertentu. Skillnya Skillnya ikan menangkap lalat kan ngalih kalau menapak lalat tuh. Nah, itu Pak ngalih benar menangkap anu tuh. Oh timpakul ini halusnya kayak lalat kah? halusnya kayak Gesitnya maksudku, kayak gesitnya. jari ji itu nah, jari ji lalat. Halus lagi. Halus pada tai lalat. Jari gila. Kayak jari ji kita tuh nah, jari ji. Oh Ya. iya. Tergantung ada juga nang ganal kayak ibu jari ya kalau. Ada juga yang panjang tuh namanya timpakul jen-jen kah orang tuh. Oh, timpakul jan-jan bujur. Tapi lu keret bisa membedakan mana timpakul biasa, mana timpakul jan-jan. Timpakul jen-jen tuh Pirang. lebih panjang awaknya. Lebih panjang lah. Lebih panjang. Kalau timpakul biasa kan paling saya anggap sih ini timpakul Iya, jen-jen bujur. bisa setengahnya lagi. Oh, jan-jan lah. Nah, itu masalah Apa timpakul? Anam harokot nih lah, timpakol aja. Itu mah Nah, itu menpandir masalah hewan-hewan apa pelora lah. Pelora di sungai. Fauna nang di sungai ya kalau. Nah, amun nang di pegunungan di wadah pian nah Bang Rep. Ada babi. Babi nih lah. Ini babi ini babi biasa kan. Babi hutan. Babi hutan. Banyak kan. Ada juga anak babi. Jadi babi anak babi itu samaan babi. Iya Sama tapi aja, anak babi ini kan anehnya betunduk taruh Tawadu orangnya lah. Lebih happy. Entahnya tawadu lah pun anak babi ini ataunya supan mamanya babi. Ini supan ke di serongan pangkan apa? Aku babi inya. Nah itu. Tapi juga nang kau ingat kan babi lah kucing hutan masih ada kan. Nah, hutan lah, amun bujur. babi hutan ulun semua melihat waktu KKN. Tapi mun kucing hutan ini kayak apa bentuknya Bang? Kucing hutan ini bentuknya halus saja. Kayak kucing biasa, tapi warnanya lain pada kucing. Warnanya nih apa nih nang maksudnya lain nih? Warnanya kayak Amun warna kucing kampung ya kalau kuning, putih, hitam, hitam putih atau nang warna tiga puting nih ya kalau amunnya Yang terkenal tuh kucing oyen ya. kucing oyen. Nah, bujur amunnya nang kucing hutan nih nah warnanya kayak apa nang pina belain nih? kucingnya itu warnanya tuh model kayak pirang-pirang gitu nah. Oh, pirang. Kan Tahu, Tahu aku pirang. oren lain, tapi warnanya ini kayak kucing mujair jarang tah. Kucing Mujair. Kucing yang balang apa itu? Balang kasua. Lain, balang Kucing sebuah. kucing nang selain oren, selain putih, selain anu apa? Rancak ada tah. Abu-abu. Nah, udah kayak abu-abu, tapi pirang Iya, warnanya. kayak Tapi besamer, kayak pirang, besamer. kayak besamer. Dan dia lebih agresif.
lebih agresif terhadap orang, terhadap binatang, lebih sangar. Berarti bisa nila bisa mengarukut ke orang nih lah. Emang ngarukut ke mah ukang apa kah bahasanya? Emang ngarukut aja, cuma ini lebih ke burung, lebih ke makanan. tikus lain, Karena ada ke insting manusia. liarnya tuh ya. Iya. Tapi boleh lah mun kira-kira nang kucing laut juga. Kucing hutan. Kucing hutan ini dipelihara nih nah. Ada boleh jar karena Oh, ada itu boleh. satwa dilindungi gitu. Oh iya. Dan kucing hitam, ada juga nuansa macan tutulnya aja di anane. Oh anu tuh lah karena di hutan nih Bang lah. Nah itu sebuting deh ya kalau kucing hutan lawan babi ada lagi lah kira-kira. Apalagi lah burung-burungannya tapi aku udah tahu ngaran-ngarannya. Burung enggang termasuk tapi Nah, burung enggang enggang ya burung kalau. enggang. Dan itu tuh kan salah satu hewan yang dilindungi juga tuh. Karena itu sudah hampir bisa dikatakan hampir punah nih ya kalau. Iya. Burung enggang nih dan itu cantik bener lah lihat burung enggang nih. Dan itu di beberapa kebudayaan terutama di kawan-kawan Dayak kan salah satu hewan suci di kebudayaan Buhannya. Iya. Jadi itu tuh bilanya itu tuh kan melambangkan alam atas dan alam bawahnya kan dilambangkan sebagai naga kata. Jadi di dunia ini jernya ada dua hewan yang paling suci, ada enggang, ada naga. Naga itu di dalam tanah, enggang itu di atas gitu. Makanya orang atas, wilayah atas dikuasai oleh dewa-dewa enggang, nang alam bawah dikuasai dewa-dewa naga kayak itu. Oh berarti naga nih filosofinya apa? Ada filosofi. Di bawah nih lah hitungannya nih lah. Penguasa alam bawah. Iya. Di atas enggang kayak gitu. Enggang lah. Dan luar biasa juga Bang lah memang burung enggang nih. Makanya biasanya buhan penari itu pakai apa? Ada burung gadingnya. Gadingnya. paruh kah gading enggak? Apa Pak? Paruh atau gadingnya lah. Nang di kepala tuh ya kalau muntongnya tuh kalau nah ya muntongnya gitu. Biasa di bandara-bandara tuh ya kalau. Nah itu yang di bandara-bandara nang dipakai nang kayak Bang Poyang itu termasuk enggang lah hitungannya lah. Enggang itulah. Tapi aku kada tahu asli atau kada asli Bang itu asli aja sih asli. Enggang itu enggang. Nah itu. Dan bunyinya itu memang bilanya bakuciak itu tuh kayak kedengaran salaman. Oh gitu leh. Ini terabang bakuciak. Jadinya beretaan kedengaran. Bila bubuhan ikam suah misalnya naik gunung Maratos ke halau-halau atau apa bisa aja tetamu itu. Nah bisa tetamu itu bisa aja tetamu beruang madu. Nah itu sama juga. Bujur aku nak menyebut beruang madu juga tadi. Masuk rencana aku tadi habis pembahasan burung enggang aku anak menyebut beruang madu. Namun beruang madu itu dahulu Bang lah. Itu masih banyak di kampung ulun. Di Anjer. Masih banyak di Anjer di beruang madu ini dulunya orang-orang Manureh itu nanya takutan bila orang-orang Manureh lawan beruang madu. Makanya orang bahari juga orang bilanya Manureh aku rasa uji nyali. Karena takutan kalau pengen nambah tamu beruang madu. Nang diincar beruang madu ini sebujurnya apa makanannya tuh? Iya mah pohon-pohon mangorokot Bang, mangorokot pepohonan nih. Kenapa nang kau dimakan nih? Kalau jual buah mau makan lah gitu tuh. Buah mau makan. Bujurnya makannya buah. Lain daging tuh lain buah. Tapi kan ibaratnya nya kada Jepang lah kada tahu Bang hantam kada sojo tamu Bang lah cuman kisah-kisah orang bahari. Pokoknya bilanya ada burung madu nih mun sekali cakarnya nih rapid sawakan pokoknya ya Allah. Saking ganasnya nih ya. Ganas burung madu nih. Kayaknya itulah aku nih ragu-ragu juga daging ke buah kayak jakonan dimakan. Iya gitu nah. Iya aku ragu-ragu juga jadinya. Tapi pokoknya buas lah ya lah. Buas lah pokoknya ya kalau. Nah itu ya pokoknya mengarukut aja kan kada tahu juga ada betakun makanannya apa bener ya kalau. Tapi ini mengarukut ke pepohonan nih. Nah makanya bila kawan-kawan kita misalnya di Loksado itu tuh kan banyak lah orang mencari kayu manis atau mencari buah hutan gitu tuh besangu senjata tajam tuh Bang di hutan. Bukan anak berkelahian kadalah tapi karena beruang itu yang di cuman orang sama kan datang bambu rafting kalau ini aku besangu parang nih kira ngapa Bang kalau pinanang batang kah tahalang jalan kah tertutup ya kalau nah itu Bang pastinya juga orang bahari itu membawa parang kemana-mana ya kalau amun orang bahini bawa parang lain lagi kisahnya. Daripada membawa parang lebih membawa piring tuh Kanyang parut ya. Kanyang parut. Ada kan di trotoar tuh di paper. Ada aja tuh nama bari ya Allah. Bujur juga. Hibet juga Arif. Seru bujur nah selain beruang tuh tadi juga kalau di kampung-kampung tuh ada juga istilahnya macan jar. Macan dehen ya kalau. Nah, tapi macan ini kan agak-agak kalau di tempatku itu tuh agak-agak kayak mistis juga. Jadi misalnya kita memberem atau apa itu bisa ada macan, bisa didatangi macan ya dan macan ini adalah sesuatu yang mistis di kampung selain buaya lah. Kalaunya macan ini sesuatu yang diundang lah, sesuatu yang kada
kepingin datang kada kau diingu, tetapi si Din tuh sebujurnya menjaga kita juga jar kayak Ujar lah ya. ujar macan ini. Dan itu bujur di kampung kakaknya ulun tuh kayak itu juga pas sama kisahnya Pian tadi. Ajin ikam anu kakaknya di kampung. Tapi itu sebujur itu. Itu sebujur anu macan. ulun tak ajut juga karena kita wadah kita lah anu ini jurang begaduhan buaya ya kalau. Nah itu tuh macan. Soalnya ikam di gunung ya lah. Di gunung itu ya dan di situ sebujur. Macan. Dan itu tuh adalah yang membantu kita atau melindungi kita, makanya kita kada boleh berbuat apa, misalnya ada pemantang-pemantangnya dan aku ada lagi udah kada boleh membandam apa, kada boleh melakukan apa kayak itu. Harus membuat lingkaran, kada boleh meniup klarinet, kada boleh bertepuk. Gitu SpongeBob. Squidward itu. Squidward kah? Nah itu tadi apa Jipen tadi Bang? Macan ya kalau. Selain buaya juga. Ya. Lawan juga nih yang paling terkenal nih di Kalimantan, endemik Kalimantan nih ya kalau bakantan. Nah, sudah ibaratnya mendunia sudah. Iya bujur. Sudah. Nah, di Bakantan nih kan di kampung ulang tuh banyak tuh bakantan tuh. Nah, di bila hendak bulik pada ulang tuh kan di bawah jembatan Barito tuh apa namanya Pulau Bakot. Ya, Pulau Bakot. Nah, itu banyak benar bakantannya. Penangkarannya di sana ya lah. Tahu penangkaran pokoknya hidup penangkaran sudah termasuk situ lah. Nah, pokoknya bilanya sore-sore itu nyerahnya nancak bergantungan di pohon rambai. Nah, yakin kerennya bakantan Bu Cesaril. lain Bang, namun bakantan tuh hidungnya mancung. Nah, Namun saharil Bang. Haril ya kayak gini. Nah, kayak ini maksudnya. Kau aja dilihat di kamera. Tapi itu dasar bujur apa ya lah betapa indahnya nih lah apa fauna di kita pada kita nih ya kalau indah. Nah mungkin bisa kada ditemui di daerah-daerah lain ya kalau Identitas daerah kita makanya kita sebagai orang Banjar ataupun orang manapun ya kalau kita jaga anu nih flora dan fauna kita nih ya kalau supaya jangan hangus jurang saja punah ya. Nah, karena misalnya juga ada acilku di daerah Margasari itu kan, jadi setiap pagi dan setiap sore memang ada bekantan lawan anak bekantan itu lalu lalang di nyebarang jalan. Lagi sempat bekantan nih gini, gak ada sebekantan lawan anak bekantan Ada kan. soalnya pilihnya bekantan ini saya ikut aja lah. Ini bekantan lawan anak-anaknya bejurun. Ya kan ada jam-jamnya kena sekeluargaan ya lah. Sekeluargaan. Ada kam jalurnya di situ tuh. Jadi tiap pagi dan tiap sore. Jadi bilanya tiap paginya arah kemana itu sore bulik pulang ke sarangnya. Dan itu tuh memang misalnya inya pindah kelaparan bisa masuk ke rumah warga dan warga ya dilihatakannya nangan itu bekantan kisahnya nih kasihan jola dilihatakannya kita suah masuk ke rumah acil itu bekantan. Nah dan itu tuh yang liar gitu, tapi banyak juga keadaan-keadaan yang misalnya kayak bekantan di daerah mana di Handil Bakti ada nong bekantan di tengah jalan di Rinjau orang. Karena ya tadi kalau mungkinnya becari pas nang di alam liarnya itu kada lagi makan atau apanya becari keluar gitu. Masanya pas inya keluar itu kada lihat kiri kanan gitu langsung nyebarang aja. Nangarannya binatang nih ya Allah. Kada susah kulah bang inya lah. Aku lah kada lajari ya hadap kiri hadap kanan hadap juga kiri kanan cuma kada tahu sambil jalannya. Sambil jalan kiri kanan nih. Nah, itu tuh ya kalau amunnya di Wadah Ulun itu kalau selalu masuk rumah karena di tengah pulau ya kalau. Dan di sana ibaratnya memang habitatnya bujur gitu nah. Habitatnya dan di tengah di tengah sungai pulau di pulau ya. Pengertiannya gini Pulau Bakot ya kalau dan di sana tuh juga modal ibarat makanannya itu kayaknya Bang lah terpenuhi aja kayak itu nah. Karena kan di sana tuh banyak rambai. Mungkin rambai itu makanannya kalau lah. Sejadi tak. Rambai itu bahasa Indonesianya apa ya lah? Mangrove lah. Mangrove bujur mangrove. Nah, ya. Nah di situ pangnya bergelantungan ya kalau ya itu pandai pulang masalah bekantan. Ya. Di Kalimantan ini banyak ya kalau orang hutan. Orang hutan bujur ya kalau. Nah, salah satu hewan dilindungi juga. Bujur, bukan pian soalnya menamun yang besar bujur dengan mata kepala sarungan yang melihat orang hutan nih. Face to face lah. Face to face. Kayaknya di sini Bang. Ini bisa bujur. Kami kita orang sungai. Aku kan di keberang gunung tadi. Tapi kan di gunung banyak hutan, bro. Kenapa lagi aku dan orang hutan ini jadi mantapnya lagi lah. Bilanya di orang bahasa Inggris tuh kalau ada warik ya bahasa Inggrisnya monkey ya. Nah kalaunya orang hutan ini memang bahasa Inggrisnya orang hutan.
Oh iya bujur. Saking aslinya di originalnya sini, lah. original dan Iya, memang sudah diangkat di film-film juga kan. Iya. Orang hutan ini salah satu hewan yang terancam punah dan ada penangkarannya terutama di daerah Kalimantan Tengah kayak itu. Ada penangkaran juga sudah lah. Dan jadi tempat wisata juga sekitar bayar berapa juta gitu kalau kita menyusuri Kalimantan Tengah. Oh itu yang pakai kapal itu kan? Oh iya pernah melihat itu. Dan destinasi terakhirnya ya di Pulau Orangutan itu tadi. Dan orangutan itu apakah hidupnya itu apakah di Kalimantan ini aja kah atau mungkin ada di luar Sumatera kah atau ya, di mana? Sumatera dan Kalimantan gitu. Oh Sumatera dan Kalimantan lah, karena Sumatera dan Kalimantan identik dengan dengan kesamaan geografis. iya kesamaan geografisnya lah. Nah iya. Nah mungkin banyak lagi ya sebujurnya ya kalau banyak lagi apa namanya tentang yang keanekaragaman hayati ya. Apalagi kita berpandang itu kan masalah di Kalimantan ini banyak benar ya kalau Kalimantan Selatan apalagi Indonesiaan ya lah. Apalagi ini pandai internasional ya kalau sampai 2 minggu ya kalau ada habis lagi. Ada habis. Belum lagi keanekaragaman hayati di bulan ada Otsutsuki. Ada lah kan keragaman di bulan tuh ada lah. Nama nisupnya tuh lah Wibu ya kalau. Otsutsuki kan dari bulan kalau jadi. Aduh, asalnya esok harus saya pandai lagi Pak. Ke anime bukannya. Intinya di Indonesia dan di dunia. Jadi kenapa jadi kita diperingati keanekaragaman hayati karena kita harus menyadari juga bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri gitu. Bujur. Nah dan juga bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini misalnya tadi ada binatang, ada makhluk-makhluk itu kayak apapun bentuknya, kayak apapun kita risihnya, sebujurnya bebannya itu ada manfaatnya gesan keseimbangan dunia. Bujur. Bila ada nang punah bisa kada seimbang lagi dunia. Bujur. Jadi setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan nih pasti ada tujuan ya kalau pasti bermanfaat aja tuh ya kalau bahkan kayak kumbang kita kira ya kalau meluang-luangi papan orang aja padahal kan di kumbang ada manfaatnya ya kalau apa misalnya inya menyebarkan serbuk sari dan putik serbuk sari pembuahan ya lah. Pembuahan. Pokoknya kayak itulah. Jadi makin kita tuh kada menanam bujur-bujur bubuhannya nang betanam gesan hutan tuh sebenarnya. Berarti kita menjaga ekosistem alam kalau sama halnya kayak biawak nih. Banyak kalau jual biawak tuh biawak sekalinya gesan menetralisir predator. Iya, makanya orang baru di sungai kalau di sungai di rawa kan karena Banjarmasin ini dengan rawa misalnya banyak biawaknya kan tapi ada ularnya kalau. Itu bila ada ularnya ya lah kada tapi ada biawaknya gitu gen gitu kemungkinan kemungkinan ya kalau kemungkinan soalnya biawak itu memakani induk-induk ular dan lain sebagainya. Nah tapi bila kada ada ular sama sekali tikus pulang merajalela itu jadi hama di pehomaan bujur pehomaan kayak itu. Makanya rajin di pehomaan itu selain kan ular kan kada mungkin digaduh ya kalau ada dong dilepas ular kan. Oh ada lah. Ada di beberapa tempat yang untuk mengusir hama tikus ular dilepas orang. Tikusnya kada dan lagi nah ampun pahaman mati. Ular bisa. Ular tanah biasa. Iya. Ini ikut berdarah aja kan ada mati. Ya, tapi misalnya tikus nih mati, hama wereng pulang naiknya kayak hama wereng. Ekosistem rantai inilah. Nah, ini. Jadi kita karena di penghujung sudah ya kalau lah mungkin rame benar pakai kisah mungkin kita karena waktu terbatas nih ya kalau paksa nih closing pakai Madihin ya. Ya kita merayakan ya kalau. Merayakan dulu kita. Jadi panglah sudah kita pembahasan yang sungguh panjang panglebar tentunya kami bertiga. Jadi hari ini kita pembahasan tentu mengangkat tema keanekaragaman hayati internasional khususnya di Banua yang sudah kami sebutkan tadi pang berbagai macam termasuk pengalaman lah kami ini kami bertiga. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga ekosistem di lingkungan
doakan kita agar kehidupan kita bersama alam harmonis terjaga. Sampai di sini kita akhir perjumpaan. Banyak dibahas baik hewan dan tumbuhan. Berbagai macam tadi dibacakan. Kami mohon maaf kalau banyak kesalahan. Segala detail umpama salah perumpamaan. Kami mohon maaf, kami mohon keampunan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Mudah-mudahan semakin menyadarkan gasan kita pribadi, gasan kita pribadi semakin menjaga alam supaya kita hidup berkelanjutan. Memang betul tadi kata-kata kakanda, kita amadihin sudah habis waktunya. Minta ampun, minta maaf, minta halal, minta rela. Misal terdapat kesalahan kata-kata, baik disengaja atau kada sengaja, maklum kami di sini hanya manusia biasa. Jadi kami pamit undur diri, abang madihin bertiga. Mungkin pantun ini penutupnya. Anom kakak ay barang kaparangkap pinang nang tuha kakak ay barundung-rundun. Lawan nang anom kami meminta maaf, lawan nang tuha kami meminta ampun. Pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari. Kami bamadihin di sini sedang bamandak, salah dan hilap tolong dimaafi. Bimbi dalam sarunai, tajujuk takulibi amu hanya kaya tupai. Sampai di sini madihin selesai. Wassalamualaikum everybody.